saya Rani Yuliasi, guru geografi di SMA 5 Bagan Sineba Provinsi Riau. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat non-fisik. Dan sumber daya juga ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal atau tetap. Selain itu, sumber daya ada juga dikenal sebagai istilah sumber daya yang dapat pulih atau dapat diperbarui, dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, sumber daya dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya alam hayati, yang ketiga ada sumber daya alam non-hayati, dan yang keempat ada sumber daya buatan. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan? Mari kita cek satu-satu. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati yaitu ayam, sapi, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, hingga ikan. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepentingan pertahanan negara. Pemanfaatan sumber daya buatan akan mengurangi eksploitasi sumber daya alam sehingga tetap dapat menjaga keseimbangan ekosistem suatu wilayah. Sumber daya buatan adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan atau kemampuan daya dukungnya, antara lain hutan buatan, waduk yang dalam pemanfaatan dan pengelolaannya dapat menunjang tingkat perkembangan wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut. Bentuk sumber daya buatan ini dapat dilihat pada kawasan budidaya, kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, maupun kawasan cagar alam. Fungsi kawasan-kawasan tersebut dapat sebagai pelindung kelestarian lingkungan hidup, dibudidayakan, permukiman, pelayanan. Nah, dari 4 kelompok yang dikemukakan oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 tadi, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, demikianlah video pembelajaran tentang sumber daya alam kali ini. Kira-kira sumber daya alam itu dibagi lagi atau tidak? Jika penasaran, maka tunggulah video pembelajaran selanjutnya. Demikianlah video pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga mudah dimengerti dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.